Yuk, ketemu lagi dengan saya Arman Wijaya di channel YouTube saya Alvaro Studio. Buat kamu yang belum subscribe, just subscribe and nyalain lonceng ya. Oke, teman-teman, kali ini saya membahas kiat sukses untuk membuka sebuah studio foto. Di sini saya akan bagikan bagaimana sih tips dan triks kalau kita mau buka. Oke, langsung aja. Yang pertama, satu adalah kita butuh tempat yang di lokasi yang dibilang strategis itu sangat mendukung. Jadi misalkan kamu ada rumah atau minimal ruko ya, ruko itu kita bisa memulai untuk sebuah bisnis fotografi, yaitu studio foto. Tapi nggak cuma di situ, bukan cuma tempat, bukan cuma rumah, kita butuh hal-hal lain yang nanti juga akan saya jelaskan. Yang kedua, selain tempat itu adalah kita butuh kamera dan peralatannya. Artinya kamera dan lighting. Kita akan bermain di indoor yang tentunya pencahayaannya relatif kurang, sehingga keharusan kita mempunyai mempunyai lighting atau minimal flash itu sangat diperlukan untuk di situ. Dengan kamera juga requirementnya mungkin yang ISO-nya juga support ya, jadi dapat mengabadikan momen itu di dalam ruangan indoor karena intensitas cahaya yang kurang. Nah, yang kedua itu. Dan yang ketiga, kita perlu resource, kita perlu fotografer, kita perlu editor, dan satu lagi yaitu customer service. Jadi ini tiga ini yang harus kalian siapkan untuk bisa memulai sebuah bisnis fotografi. Cuman yang utama adalah yang editor sama fotografer. Customer service ini ketika nanti sudah kewalahan, sudah overload ketika menghandle pertanyaan dari customer, menghandle ada request, ada job, sudah banyak job, is okay, kita harus menambahkan orang untuk seperti customer service untuk itu, sehingga fotografer dan editor itu bisa fokus untuk melakukan pemotretan, untuk editing. Jadi untuk urusan konfirmasi atau untuk koordinasi itu adalah customer service tersebut. Cuman untuk di awal teman-teman dua ini cukup, yaitu fotografer sama editor. Itu yang nanti akan merangkap sementara hingga nanti studio kalian sudah semakin ramai, sudah overload. Nah, kalian akan menambah expand. Yang ketiga adalah properti. Jadi studio foto ini tidak luput dari properti, seperti kursi, seperti meja, termasuk interior, itu sangat dibutuhkan untuk mendukung hasil sebuah foto ya. Misalkan saya kasih gambaran foto wisuda, kita perlu menambahkan background wisuda, atau yang real konsep seperti di studio saya, kita berikan sebuah rak buku dengan buku-bukunya yang original, yang asli, sehingga bisa kelihatan, bisa memadukan dengan baju wisuda, kita bisa foto di situ misalkan. Atau misalkan kita ingin foto komposit untuk misalkan untuk daftar lomba, modeling atau apa, kita membutuhkan background putih polos, sehingga kita bisa untuk foto khusus, atau pas foto pun bisa di situ. Jadi kita bisa manfaatkan untuk banyak hal ya, untuk foto produk, untuk foto personal, atau untuk foto prewed, untuk apa itu sangat berfungsi lah ya ininya, atau background hitam. Nah, yang saya bilang spot-spot seperti itulah. Ada spot untuk foto wisuda, spot untuk foto keluarga, spot untuk foto grup rame-rame bersama kawan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan teman-teman. Jadi kalian kira-kira bisa memperkirakan kebutuhan untuk spot itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa membuat konsep sebelah
kiri adalah untuk foto wisuda misalkan, sebelah kanan untuk foto grup dengan teman-teman, sebelah sana untuk pas foto. Nah, itu yang harus dipikirkan konsepnya, sehingga di saat kita menerima job, kita langsung bisa mengarahkan eh, ke spot yang mana yang akan kita gunakan, dan ke customer juga kita memberikan tawaran ya, mau foto di background yang mana. Nah, semakin banyak pilihan itu akan mendukung hasil foto yang lebih baik ya, lebih bagus, karena semakin bervariasi, semakin banyak contoh background itu semakin bagus untuk studio kalian, untuk marketing kalian sangat dibutuhkan. Jadi di situ dibutuhkan terus inovasi lah, saya bilang. Nggak cuman sampai di situ, misalkan tiap berapa bulan semua background itu harus dimodifikasi, diganti, sehingga orang tidak bosan ya, bisa berulang datang lagi. Oke, yang yang keberapa tadi ya? Yang keempat yaitu pelayanan. Jadi budayakan pegawai kita, fotografer, editor, customer service itu dengan layanan yang ramah, senyum, dan supel ke customer. Komunikasi selama pemotretan, komunikasi selama ada pertanyaan, itu sangat penting teman-teman. Itu sangat penting antara jadi tidaknya customer gitu memberikan kita job ya atau tidak. Jadi itu yang harus dijaga, koordinasi, komunikasi, terus attitude. Nah itu yang perlu di-maintain ketika kita sudah mulai menjalankan sebuah studio foto. Nah, setelah itu ketika kita sudah berjalan, itu semua sudah berjalan, spot sudah ada, resource sudah ada, terus alat-alat sudah lengkap, terus tadi ya pelayanannya juga sudah bagus, rating itu yang harus kita maintain semua, harus dipantau. Jadi kita minta masukan ke customer, saran dan kritik itu penting. Jadi saran saya itu mulai dijalankan, kita minta apa masukan buat kita, apa kekurangan kita, Nah, setelah itu yang terakhir adalah dari sisi marketing, yaitu teman-teman harus memikirkan bagaimana kita mempromosikan bisnis kita tentunya. Jadi mungkin melalui medsos, melalui Instagram, Facebook, dan banyak medsos yang lain yang sekarang ini bisa dijadikan tempat untuk media promosi di situ. Oke, nggak banyak sih, cuman item-item tersebut yang kalian perlu persiapkan untuk membuka sebuah studio foto. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk memulai sebuah bisnis, karena semua resiko itu bisa kita hadapi tentunya setelah kita melalui beberapa proses. Kita tahu, oh ada resiko ini kita bisa hindari, ada resiko ini kita bisa hindari. Cuman jangan pernah ada rasa pesimis atau putus asa ketika kita memulai bisnis, karena memang segala sesuatu itu butuh proses ya. Sesuatu yang instan itu selesainya juga cepat instan, tapi sesuatu yang kita bangun dari proses itu yang akan lebih awet, lebih bisa kita maintain ya, kita karena dari situ kita tahu, oh kekurangan ini kita harus tutup, kekurangan ini harus tutup, akhirnya sempurna ininya. Cuman ya, balik lagi, itu semua butuh proses. Jadi teman-teman, saya hanya menginspirasi teman-teman untuk jangan takut memulai bisnis ini, segera lakukan. Ketika kita ada niatan, segera terapkan, keburu keduluan yang lain maksudnya. Jadi teman-teman, itu aja motivasi dari saya buat teman-teman fotografer yang ada kamera di rumah, ada lighting di rumah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan
untuk ke yang lebih ya, bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang saya ingin berikan ke teman-teman untuk sebagai motivasi dan inspirasi. Oke, sampai di sini saya mohon undur diri. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.